featuring yang lain katakanlah begitu ya, atau mungkin kolaborasi aransemen gitu. Sangat pengen sekali dan mudah-mudahan bisa terwujud. Awalnya pastinya pakai ini apa pakai ini? Ya. Udah pakai gini aja ya. Kenapa bisa produksi lagi, kangen apa gimana? Iya, kangen banget bisa nyapa penggemar musik Indonesia khususnya untuk sahabat Ika Putri. Jadi dari banyak DM yang masuk ke Instagram ataupun medsos kami, banyak yang nanya, Ika kapan bikin lagu lagi, ayo dong gitu, atau nyanyiin lagi lagu yang lama begitu. Dari situ jadi semangat baru, terus ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya, sama support system, dan mereka mendukung. Pemilihan lagunya kenapa Kenapa sadis? Sadis. Gak enak ya sebenarnya tulisannya Ika Putri sadis. Saya tuh gimana? Saya juga sebenarnya bingung kenapa ditaruh situ. Ya sih, itu teman yang bikin. Anyway, kenapa sadis? Karena satu waktu itu lagi ada tawaran ya untuk bisa recycle beberapa lagu. Dan kenapa sadis? Karena challenge lagu itu istilahnya baru sekali di recycle oleh salah satu penyanyi Indonesia wanita, yaitu Citra Scholastika dengan versinya, dan sudah lama sekali lagu itu tidak muncul lagi. Dan Ika merasa terchallenge gitu, dan kebetulan senang sama lagu Sadis itu karena unik dan juga cukup melodinya sangat kaya gitu. Baik Kak, kalau boleh cerita lagi nih kan Gaji mungkin udah banyak yang tahu, boleh cerita nggak sih dulu awal mula muncul di entertain terus sampai akhirnya karya apa gitu, boleh? Ya. Jadi Ika Putri muncul pertama di industri musik itu di tahun 2001 dengan hits Pelangi yang Hilang. Di album itu Ika sempat masuk nominasi pendatang baru terbaik di AMI Shark Awards pada saat, tapi hanya sebagai nominator saja. Kemudian di tahun 2004 Ika berkesempatan untuk mengisi soundtrack film pertamanya Claudia Cynthia Bella. Kalau rekan-rekan ada yang ingat, Aku Perawan, original soundtrack movie-nya Virgin the Movie begitu. Terus setelah itu Ika juga sempat nyanyi satu lagu yang sempat jadi langganan acara musik pagi-pagi di TV, Mr. Judge. Dan kami juga sempat sampai sekarang kayaknya masih jadi suaranya jingle salah satu tepung. Jadi sambil itu Ika juga ngisi jingle, dan sempat juga main movie di salah satu produksi Star Vision barengan sama Syahrini sama Kasih waktu itu karena budak, saya lupa kalau apa. Jadi cameo di situ. Sama lagunya juga masuk di situ, kalau basah apa gitu musiknya. Terus selanjutnya Ika juga bawain lagu Recycle, lagi-lagi yang terakhir itu produksi dari almarhum Rio Kyoto sama Bali Monto, yaitu Cinta Jangan Kau Pergi. Alhamdulillah sambutannya bagus, cukup bagus. Sepertinya saya juga menyangka di Spotify jutaan di tahun 2011 atau 2012 gitu. Itu saya ingat saya yang terakhir. Alasan hiatus mungkin cukup lama juga kan? Waktu itu memang kayak kehilangan tim. Jadi waktu itu ada beberapa memang salah paham gitu lah. Terus akhirnya Ika sendiri juga baru memulai rumah tangga waktu itu. Jadi juga ada pekerjaan, kemudian ada rumah tangga. Akhirnya lebih banyak fokus ke sana dibandingkan ngurusin nyanyinya. Kalau offline beberapa kali masih, tapi kalau untuk industri bener-bener gitu. Kami sempat produksi di tahun 2018 duet dengan almarhum Dian Pramana Putra, tapi pada saat mau kami rilis yang kadarullah Mas Dian meninggal. Kak, ya. Lagu Sadis ini kan tadi kan dibilang bahwa membutuhkan sinkronisasi dari suara Kak. Dari liriknya ini yang menarik buat Kak Ika sendiri atau relatif dengan kehidupan pribadi Kak Ika sehingga Sadis ini dibawakan?
Sadis sebenarnya kalau kita bicara sadis itu bukan cuma tentang cinta laki-laki perempuan atau konteksnya cinta-cintaan ya. Jadi dia kan mengisahkan tentang sosok cinta yang diduakan gitu ya. Kalau yang relate sama Ika sendiri konteksnya bisa jadi Ika kebetulan dari 7 bersaudara. Ika anak paling tua, tapi walaupun udah gak relevan lagi karena ya udah dari gede ya. Cuman seringkali kan walaupun mau seumur berapapun konflik antar saudara itu selalu ada gitu ya. Terus biasanya ini saya pak lu gitu, bisa juga begitu gitu. Tapi kalau yang lain-lain ya kita bisa ambil dari lagu Sadis ini bagian kata-kata yang ini, karena lagu itu juga bagian dari doa. Kita kesampingkan tema besarnya ya, semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Artinya rasa sabar yang kita punya ya mudah-mudahan tuh harapannya berbuah baik. Itu yang kata-kata quotes yang paling relate buat Ika saat ini. Apapun situasinya, itu yang membesarkan hati Ika. Baik Kak, Mbak, ini ketika pasca comeback dari hiatus, apa sih Mbak targetmu ini Mbak? Ingin komersil atau memang membuktikan kalau Ika Putri itu masih eksis gitu? Ika Putri masih eksis itu bagian besarnya ya. Kemudian kalau untuk rencana selanjutnya tentunya bisa itu ya rencana selanjutnya gitu ya. Ika Putri masih eksis, terus bisa keluar lagu seperti tadi yang disampaikan Mas Teno. Setahun ini syukur-syukur di tahun yang katanya kita mau berbagi jadi show muda, rezekinya bagus ya. Setahun bisa keluar 3 lagu gitu. Terus ya kan manusiawi kita tuh ingin melihat sejauh mana sih usaha kita itu di apa ya diterima gitu. Dan sekarang karena toolsnya atau alatnya itu sudah bisa bisa dilihat banyak orang, jadi bikin semakin semangat aja. Mbak, ketika hiatus 7 tahun pada akhirnya muncul lagi di mana fenomena musik itu udah anak-anak Gen Z yang bercerita ya, bersenandung segala macamnya. Kenapa nggak kepikiran ketika keluar lagi itu membuat sesuatu yang beda? Mungkin dengan genre musik yang dangdut, koplo atau segala macam, paling tidak ketika keluar itu setelah 7 tahun bikin sesuatu gebrakan yang baru. Tapi kenapa memilih Sadis itu sendiri gitu? Kalau bisa dibilang ini agak separuh amanah ya. Jadi ini lagu ini juga kesukaan orang tua gitu kan. Agak melankolis ya itu gitu. Terus ini aja gitu. Ya dan kebetulan Ikanya suka dan melihat kalau dari cara nyanyinya juga butuh effort, dan itu membuat Ika jadi pengen belajar terus. Akhirnya dipilihlah lagu Sadis ini untuk bisa menjadi single pertamanya Ika. Kalau untuk kesempatan bisa mencoba genre yang lain katakanlah begitu ya, atau mungkin kolaborasi aransemen gitu, sangat pengen sekali dan mudah-mudahan bisa terwujud nanti di suatu ketika nanti tahun-tahun ini atau mungkin tahun-tahun setelahnya gitu Pak.